Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Badliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, mata adalah salah satu indera dari manusia yang sangat penting bagi tubuh kita gitu ya. Oleh karenanya kesehatan mata ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian banyak sekali dari kita yang masih mengabaikan kesehatan mata. Padahal mata ini sendiri bisa banyak mengalami masalah gangguan kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini ketika mata kita sering digunakan untuk bekerja dari rumah. Oleh karenanya kita harus tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan mata terutama di pandemi. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini di Mata Sehat selama pandemi ya. Kalau kita berbicara tentang mata, itu ternyata banyak sekali makna mata dalam dunia psikologis. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Mata adalah jendela jiwa. Nah, kalau kita lagi sedih, lagi murung, lagi bahagia, lagi bete gitu ya, semua itu katanya bisa terlihat dari mata. Tatapan mata kita, binar mata kita itu bisa menandakan kita lagi sedih atau kita lagi bahagia gitu ya. Jadi memang mata adalah jendela jiwa. Kita lanjut yang kedua. Tatapan mata kunci komunikasi. Jadi sering kita lihat kalau kita lagi komunikasi sama orang, ngobrol sama orang, itu yang harus kita tatap itu adalah matanya. Jangan kemana-mana gitu ya. Tatapan mata kita jangan kemana-mana. Pokoknya fokus pada tatapan mata karena itu adalah kunci komunikasi bagaimana kita merespons ketika orang lain lagi ngobrol atau lagi ngomong sama kita gitu ya. Oke, yang ketiga. Makna mata. Nah, ketika kita ngomong sama orang gitu ya kan sering kita ngelihat ada gerak bola mata dari seseorang. Kadang-kadang ketika dia ngelihat ke kanan atas atau ke kiri atas itu menandakan sesuatu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang kita perlu pelajari nih gerak bola mata dari seseorang itu ke kanan atas, kiri atas atau kemana itu bisa menandakan maknanya seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Karakter pribadi seseorang. Nah, sebenarnya kalau kita bisa belajar tentang kepribadian seseorang, salah satunya bisa kita lihat dari mata seperti itu. Kita lihat nih orangnya sanguin atau melankolis atau phlegmatis atau koleris seperti itu. Itu kita bisa lihat dari pandangan matanya seperti itu. Kita lihat yang terakhir, mata untuk afirmasi pribadi. So, sometimes kita ada kayak masa dimana kita ngeliatin mata kita di cermin gitu ya. Terus kita saling berpandangan sama diri kita sendiri untuk mengafirmasi atau menyemangati atau memotivasi diri kita untuk menjadi lebih maju ke depannya. Nah, itu tadi kelima makna mata yang mungkin kita bisa dapatkan dari sisi psikologisnya dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makna mata dari sisi psikologisnya. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Alfat Hanifah Megawati MPSI psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ega, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, baik-baik saja, apa kabarmu? Alhamdulillah, baik juga Mbak Ega, terima kasih. Hari Alhamdulillah, ini kayaknya cerah masih sekali, semangat semangat ya? sekali gitu ya. Iya, seperti ada matahari di sekitarku, jadi cerah. Jadi harus semangat gitu ya. Oke, kalau Iya. kita lihat juga hari ini matanya Mbak Ega berbinar-binar sesuai dengan tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang makna mata gitu Mbak Ega ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Ega. Iya. Mata adalah Mhm. jendela jiwa. Apakah betul demikian? Ya, betul sekali Mas Raden. Bahkan di ilmu psikologi sebenarnya kan mata itu salah satu komponen dari ilmu pernyataan. Artinya ia menjadi salah satu bagian yang diobservasi nih Hmm. ketika kita mengakses perilaku atau kepribadian seseorang atau bahkan ketika kita menentukan diagnosis pada klien ya. Jadi mata itu memang bisa menunjukkan hal-hal yang tersimpan bahkan ketika sesuatu itu tidak disadari atau tidak diucapkan kata-kata oleh seseorang itu gitu. Hmm. Misalnya emosi atau perasaan tuh ya Mas Raden. Beda ya ketika Hmm. marah ya Mas Raden Ya. marah mungkin melotot ya. Ketika Mas Raden melihat orang yang dicintai mungkin matanya lebih terbuka tapi berbinar-binar. Jadi memang benar sekali bahwa mata itu jendela jiwa. Gitu ya. Jadi walaupun kita nggak ngelihat yang lain-lain, kita cukup ngelihat tatapan matanya aja gitu ya. Matanya berbinar-binar, Betul, sendu atau lagi emosi itu sendu. kelihatan ya. Apalagi zaman Betul, sekarang nih, Mbak Ega. terlihat. Di Mm-mm. zaman pandemi kan kita pakai masker nih ya. Jadi nggak Masker, kelihatan betul mimik dari sekali, betul. gerakan bibir yang kita lihat mata itu bisa kelihatan. Orang marah, orang sedih itu kelihatan ya Mbak Ega ya.
Betul betul sekali, bisa sekali. Jadi ada penelitiannya Mas Raden. Jadi manusia itu bisa menyerap 20% informasi dari komunikasi yang ia dengarkan dan ia bisa menyerap 30% informasi dari komunikasi yang ia lihat gitu. Hmm. Dan ketika komunikasi itu ada mendengar dan melihatnya, maka ia bisa menyerap penuh 50% dari informasi yang ia terima. Artinya selama masker tidak menutup mata dan telinga, Hmm. seharusnya itu bukan jadi hambatan yang besar ya, Hmm. sehingga kita menghindari komunikasi dengan orang lain. Jadi sangat besar sekali fungsi mata ini bagaimana dia Betul bisa sekali, mencerminkan apa yang kita rasakan dalam diri kita gitu ya Mbak Ega ya. Oke, kita lanjut betul ke yang sekali. kedua nih Mbak Ega. Tatapan mata Hmm, itu bisa sebagai kunci komunikasi gitu. Sering kan kita lihat orang-orang ketika kita lagi ngobrol sama orang ya harus tatap matanya seperti itu. ya benar sekali Mas Raden. Jadi memang dalam komunikasi mata ini cukup vital ya, makanya penghayatan akan berbeda tuh Mas Mhm. Raden ketika kita berkomunikasi via telepon atau chatting dengan ketika berkomunikasi bertatap muka ya, entah itu Mhm. video call atau langsung. Ada sesuatu yang berbeda saat Mhm. itu ya. Nah, penelitiannya juga menunjukkan nih Mas Raden, ketika kita menatap mata ke mata itu akan memberikan setruman pada diri kita. Jadi Mhm. itu memberikan sinyal juga tentang kita nyaman nggak sih di komunikasi ini, kita nggak nyaman atau kita mau nggak melanjutkannya itu juga menjadi salah satu komponen nih dalam komunikasi. Ketika kita atentif atau tidak dengan pembicara itu juga menunjukkan nih kita tertarik atau enggak nih. Atau jangan-jangan kalau kita nggak fokus berarti tandanya kita mungkin tidak nyaman dengan komunikasi yang terjalin saat itu. Jadi memang Mmm. ini menjadi part yang penting dalam komunikasi, Mas Raden. Oke, berarti sebenarnya ketika kita lagi komunikasi sama seseorang, tatapan seseorang itu nggak fokus gitu ya, itu berarti menandakan salah satu mungkin nggak nyaman dengan pembicaraan itu gitu Betul, ya? betul sekali, Mas Raden. Bisa jadi ia tidak nyaman dalam komunikasi yang dijalin saat itu gitu, atau dia sedang disibukkan dengan hal lain, jadinya dia tidak atentif penuh, tidak berada penuh dalam komunikasi tersebut. Oke, nggak atentif sama pembicaraan gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang Betul. selanjutnya nih Mbak Ega. Mmm, Makna gerak bola mata. Nah, ini kan sering banget ketika kita mmm. ngobrol sama seseorang gitu ya, katanya ada yang bilang, ini makanya kita klarifikasi ini ke Mbak Ega, kalau katanya kalau ngelihat ke kanan atas atau ke kiri atas itu ada yang jujur, ada yang bohong gitu. Apalagi kalau lagi pacar, atau istri ke suaminya nanyain, "Kamu dari mana?" gitu. Terus dia ngelihat ke Iya iya iya. kanan atas atau kiri atas tuh, "Oh berarti kamu bohong ya?" Itu selalu terjadi seperti itu nggak sih Mbak Ega? Iya iya. Sebenarnya ketika kita menggerakkan bola mata ke atas ya atau ke samping itu menunjukkan kita sedang berpikir terhadap sesuatu Mhm. hal atau kita berusaha mengingat hal-hal di masa lalu. Jadi sebenarnya sih kalau di ilmu psikologi belum tentu berarti bohong ya, Mhm. tapi pada saat itu memang ia sedang memikirkan sesuatu hal atau ya mengingat masa lalu yang mungkin ingin ia matchingkan atau ingin ia sampaikan kepada yang sedang berbicara dengan dia Mmm. gitu. Jadi memang bisa jadi tanda nih buat kita nih ketika lawan bicara kita sedang bergerak, oh mungkin dia sedang memikirkan kata-kata kita atau dia sedang mencari evidence atau bukti-bukti tentang perkataan kita gitu. Jadi belum tentu berbohong juga sih sebenarnya. Belum tentu berbohong, tapi yang pasti dia lagi, Mhm, berpikir tentang sesuatu hal mungkin betul, ya, mengingat sesuatu gitu ya, betul recalls, betul. experience yang Recall, mungkin sudah pernah benar, terjadi. Oke, kita betul lanjut yang selanjutnya sekali. ini Mbak Ega. Mata Mmm, sebagai karakter pribadi seseorang. Kan kalau kita kenal dengan kepribadian itu mungkin ada sanguin, melankolis, phlegmatis, koleris gitu ya. I see. Nah, apakah kemudian Mhm. keempat ini juga bisa dilihat dari tatapan matanya, dari binar-binar matanya, atau memang benar-benar matanya ini bisa menandakan kepribadian seseorang nih Mbak Ega? Ya, pastinya kalau untuk, mendefinisikan ke salah satu kategori, kita perlu assessment lebih lanjut ya, Mhm. tidak hanya melalui mata saja Mas Raden, tapi juga apa yang ia sampaikan, Mhm. perilakunya dia itu juga menjadi komponen untuk mengakses sehingga akhirnya kita bisa menentukan, "Oh, dia ada di tipe ini," gitu. Tapi memang ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang cenderung submisif, dia itu akan menghindari tatapan mata. Gitu, Mhm. atau akan cenderung lebih banyak berkedip ketika ia, berbicara gitu, Mhm. karena dia merasa, di bawah dari orang yang dia ajak bicara, merasa lebih rendah ya, jadi Mhm. submisif, dia mengikuti aja apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya gitu.
Nah, berbeda dengan orang-orang dengan karakter dominan, Mhm. katanya dia itu lebih banyak membuka mata ketika ia berbicara, namun cenderung mengalihkan matanya ketika ia mendengarkan orang lain gitu. Jadi Mhm. terlihatnya mungkin di dua hal itu, tapi tidak langsung bisa kita identifikasikan apa tipe kepribadiannya, tapi karakternya bisa sedikit banyak terlihat dari mata. Nah, bukan hanya karakter diri ini Mas Raden, Mhm. sebenarnya mata juga bisa menunjukkan bagaimana sih posisi kita terhadap orang yang kita ajak lawan bicara. Mhm. Tadi tuh ngomong tentang setruman tuh Mas Raden. Setruman itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mhm. Ketika kita menatap orang yang kita takutin, mungkin setrumannya jadi setruman yang tidak nyaman gitu. Mmm. Sehingga kita tahu, oh karakter orang ini tidak nyaman untukku, peran orang ini tidak nyaman untukku. Dan ketika kita melihat orang yang kita cintai atau kita kagumi, setrumannya itu rasanya lebih menyenangkan ya. Itu menunjukkan bahwa, oh orang ini karakternya atau perannya itu cukup nyaman di diriku gitu. Jadi bukan hanya tentang mengidentifikasikan orang lain, tapi juga tentang diri kita, bagaimana kita merefleksikan posisi seseorang terhadap di dalam diri kita sendiri. Oke. Berarti kalau dalam komunikasi ketika ada pribadi seseorang yang berbeda gitu ya, apakah kemudian Mhm. tatapan mata yang strict on point ke orang yang kita ajak bicara, itu lebih superior Ah. dibandingkan mereka yang akhirnya agak nunduk, itu nggak lebih superior dari orang yang diajak bicara gitu, Mbak Ega? Ya, bisa jadi seperti itu atau tapi memang harus dibarengi dengan, gestur tubuh Mmm. lainnya gitu. Mhm. Ini identifikasi awalnya seperti itu dari mata, tapi kita perlu lihat juga posisi duduknya dia, posisi kepalanya seperti apa. Apakah karena ketika kita membuka mata lebar belum tentu juga dominan, tapi kalau kita membuka mata lebar tapi ketika orang lain berbicara kita cenderung, mengalihkan mata kita, bisa jadi ia dominan. Tapi ketika kita atentif penuh ketika berbicara ataupun mendengar, itu menunjukkan justru kita ready dengan informasi-informasi baru yang diberikan oleh lawan bicara kita gitu. Jadi membuka mata itu tanda kesiapan kita untuk menangkap informasi. Sedangkan memingkingkan mata kan ada orang tuh ya Mas Raden kalau Mmm. lagi lihat orang ngomong tuh gini, itu bukan berarti dia tidak menyukai juga, bisa jadi ia sedang berkonsentrasi atau memfokuskan diri pada hal-hal yang detail atau spesifik dari pembicaraan orang tersebut tuh. Jadi memang mata komponen penting, tapi balik lagi ketika kita mau menjustifikasi atau kita mau mendefinisikan seseorang, kita juga perlu lihat gestur ketubuhan dia yang lainnya juga Mas Raden. Oke. Biasanya nih, Mbak Ega, sering kan kita ngobrol sama seseorang katakanlah, sama pasangan gitu ya, atau istri ke suami, suaminya Mhm. agak-agak Nah, pulang malam, telat gitu ya, ditanyain katanya ke kantor tapi nggak ke kantor gitu. Terus kita ajakin ngobrol, kita interogasi, terus heeh, dia tatapan matanya ke bawah gitu. Apakah itu menjadi salah satu hal indikator ketika dia natap ke bawah mhm. itu dia feel guilty gitu, ada rasa bersalah gitu nggak sih? Bisa jadi Hmm. bisa jadi seperti itu. Berarti kan dia, mungkin tidak nyaman dengan komunikasi itu, mungkin merasa bersalah Mhm. atau tahu bahwa yang dia lakukan tidak benar dan sebagainya. Tapi balik lagi itu perlu kita, apa namanya, klarifikasi juga. Jangan Mmm. sampai kita menjadi ahli dalam membaca gerak-gerak, seseorang, tapi itu menjadi asumsi yang negatif, malah jadi, "Oh ya suami saya bohong," gitu. Akhirnya malah merenggangkan, Hubungan ya? relasi. Iya, betul Nggak harmonis sekali. lagi gitu ya, pokoknya ada Betul, komunikasi yang jadi pas. Oke, kita jadi yang banyak terakhir nih Mbak Ega, asumsinya. mata untuk afirmasi pribadi, sering kan kita ngomong depan cermin gitu, Ah. "Ayo, kamu pasti bisa," gitu. Itu ngomong ke afirmasi ke diri pribadi juga bisa ya? Bisa banget Mas, karena itu kan transfer energi ya. Jadi ketika kita mengedipkan mata perlahan aja dan kita melihatnya, kita merasa seperti diafirmasi atau divalidasi oleh orang lain gitu, Mmm. padahal itu diri kita. Kan Mhm. katanya peneman yang terbaik itu adalah diri kita sendiri ya. Mhm. Jadi itu benar sekali gitu. Makanya dalam beberapa teknik terapi pun klien biasanya juga diminta untuk, melihat kaca tuh Mas, Mmm. Raden, dan berbicara dengan dirinya, karena itu Mmm. mengandung proses healing juga gitu, ketika Mmm. dilakukan oleh klien. Sejauh efektif mana sih ketika masa pandemi ini kita mau memberikan afirmasi pribadi, Mbak? Wah, itu efektivitasnya cukup bagus Mmm. ya, apalagi sekarang kan kita secara sosial kan terbatasi ya, Mhm. untuk menjangkau komunikasi dengan orang lain itu mungkin tidak selalu mudah gitu.
Ya balik lagi komunikasi tetap harus dijalin, yang paling mungkin berkomunikasi dengan diri kita, ya diri kita sendiri. Mhm, Jadi memperbanyak berkomunikasi dengan diri kita sendiri, itu justru bukan tanda kegilaan ya, tapi justru progres yang bagus. Karena mhm, kita menyuplai kebutuhan kita untuk diafirmasi, kebutuhan kita untuk dipahami, kebutuhan kita untuk ditanya atau mhm. menjawab itu dengan diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa banget, boleh sekali, bahkan Oke, cukup baik. berarti kita Kecuali nih Mas mhm, Raden, mhm. kecuali kalau kita ngomong sama pot tuh, mungkin itu beda cerita gitu. Beda Tapi kalau cerita. kita melihat diri kita di kaca, itu justru memberikan, sedikit banyak rasa healing ya, rasa menyembuhkan diri dari kejenuhan yang ada dalam pandemik Oke. ini. Oke, ngomong sama pot karena sekarang trennya lagi berkebun gitu ya Mbak Ega ya. Iya Oke, bener, baik terima kasih Mbak Ega sudah berbagi bersama kami di Bincang sama-sama Sakti Mas pagi hari ini. Raden. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Sehat-sehat juga. Terima kasih, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini mata sehat selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaktidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mata sehat selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahtidayatv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Maria Larasati SPM, spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Maria, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita akan Terima membahas tentang kasih. kesehatan mata gitu ya, supaya matanya sehat selama pandemi. Apalagi kan sekarang banyak yang work from home, Zoom Betul. meeting, yang kayaknya kerjanya nggak 9 to 5 lagi, malah hampir 24 jam gitu ya Ya, dok ya sehari. setuju, Sehingga setuju. fungsi matanya itu kinerjanya agak lebih ekstra gitu ya. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara menjaga kesehatan terutama di masa pandemi ini dok, sebenarnya yang dimaksud dengan mata, terus ada bagian apa saja di anatomi mata kita, terus fungsinya apa aja gitu. Baik, jadi mata itu adalah indera penglihatan. Hmm. Jadi ya kalau kita melihat suatu objek untuk dilihat dari jarak jauh ataupun dekat, bayangannya itu akan melewati media refraksi di bola mata yang letaknya di sentral dan syaratnya harus jernih, dia harus transparan supaya sinarnya itu bisa ditangkap oleh makula, pusat di retina dan nanti diolah secara kimiawi, diantarkan ke nervus opticus, saraf penglihatan dan kembali diproses di korteks penglihatan di kepala kita. Dari situ ada dua image, mata kanan punya satu image dan mata kiri punya satu image yang nanti akan diinterposisikan menjadi satu image yang bisa dimengerti oleh pusat penglihatan kita. Seperti itu, Mas. Oke. Tapi kalau berbicara tentang proses penglihatan mata yang baik dan sehat itu indikatornya apa saja dok? Iya, jadi perlu kita ketahui bahwa fungsi mata itu bukan hanya tajam penglihatan atau vision 20/20. Jadi suatu penglihatan yang 100% sempurna, tapi ada fungsi-fungsi lain seperti misalnya lapangan pandang. Jadi seperti waktu saya melihat Mas Raden di sini, tanpa perlu saya menoleh, saya bisa melihat di sebelah kiri saya ada kamera. Ya, ada gangguan dari lapangan pandang juga tidak membuat kualitas penglihatannya menjadi sempurna. Lalu ada penglihatan warna. Jadi saya bisa tahu persis bahwa Mas Raden pakai baju yang matching sekali hari ini, ya kan? Dan juga ada yang nama penglihatan stereoskopis, 3 dimensi. Saya tahu persis Mas Raden duduk di depan kursi, bukan di belakang kursi. Jadi hal-hal tersebut itu harus dimiliki untuk memiliki kualitas penglihatan yang sempurna. Oh, oke. Untuk menjadi indikator penglihatan yang sempurna gitu ya, banyak sekali Betul. indikatornya gitu. Tapi kalau berbicara tentang usia nih dok, apakah usia seseorang ini memengaruhi kualitas penglihatan seseorang juga? Iya, jadi bayi baru lahir, apabila dia lahir dalam sehat, dia tidak bisa melihat seperti saya saat ini. Jadi lebih hanya ke gelap terang ya. Lalu dengan sampai usia sekitar 6 bulan dia mulai bisa melihat dengan baik ya. Dan perkembangan mata, penglihatan menjadi sempurna itu adalah di awal 20-an. Di awal 20-an. Di awal 20-an penglihatannya dia menjadi
tidak lagi berkembang lebih banyak, menjadi lebih baik lagi, udah mentok gitu ya. Jadi sampai akhirnya nanti dia mulai menurun berjalan dengan usia karena faktor-faktor degeneratif gitu ya. Jadi karena pengaruh usia memang fungsi-fungsinya sudah menurun beberapa. Tapi itu kalau sehat. Beda kalau dia memang punya faktor komorbid yang lain. Jadi kelainan di tubuhnya yang menyebabkan fungsi matanya bisa mengalami penurunan dini gitu, misalnya diabetes, terus hipertensi atau lifestyle yang lain ya, seperti misalnya obesitas, dislipidemia dan juga faktor merokok misalnya. Oke, lebih berisiko mana sih dok ketika terjadi gangguan mata itu dari faktor internal organ matanya sendiri atau faktor komorbid seperti penyakit penyerta, diabetes dan lain sebagainya? Ya, kita harus pastikan dulu matanya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna gitu ya. Jadi dari kecil dia nggak punya faktor yang menyebabkan penglihatannya tidak maksimal. Seperti salah satu contohnya adalah penglihatan tanpa kacamata, apakah dia bisa mencapai 100%? Nah, makanya kita perlu yang namanya deteksi dini pada anak-anak ya. Jadi anak-anak usia preschool 3-6 tahun gitu ya, harus dibawa untuk diperiksa matanya secara komprehensif. Bukan hanya ukuran kacamatanya saja, tapi dilihat apakah secara bentuk, anatomi dan fungsinya itu juga baik. Jadi apa yang dia lihat memang benar-benar bisa disampaikan dengan baik. Nggak ada salah satu mata yang misalnya nggak melihat dengan baik. Karena kadang-kadang gini loh Mas, kita melihat kan dua mata ya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham kalau sebenarnya ada satu mata kita yang tidak sempurna. Jadi sering-sering aja gitu, lirik dengan satu mata dan satu mata, apakah ada yang berubah ya? Apakah jadi lebih gelap gitu ya? Apalagi kan kita sekarang kerja dari rumah ya. Untuk pemirsa di rumah nggak terlalu nyaman untuk kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan kepada dokter mata gitu. Jadi nanti ada beberapa tips yang untuk bisa dikerjakan selama di rumah untuk mengetahui apakah matanya memang sehat gitu. Oke. Apakah matanya sehat atau tidak, apalagi banyak bekerja di rumah gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau pertanyaannya kemudian adalah di titik mana atau ciri-ciri seperti apa sih yang khas ketika orang sudah mulai mengalami gejala dini ada gangguan kesehatan mata gitu dok? Ya, yang pasti sih kesehatan mata adalah penglihatan kita bilangnya, visusnya. Apakah dia bisa melihat seperti orang yang lainnya? Tapi ada juga gangguan kualitas dari penglihatan, misalnya matanya rasanya berair, berair atau mungkin rasanya perih, nggak nyaman dia. Atau juga tiba-tiba melihatnya seperti double, atau kita bilangnya diplopia. Jadi ada double yang benar-benar numpuk seolah-olah nggak jelas, image-nya blur gitu, numpuk atau dia terpisah. Jadi itulah diplopia yang sebenarnya, ada jarak dari dua image-nya itu. Atau juga misalnya saya melihat garis-garis di karpet ini nggak lurus gitu ya, melengkung-melengkung gitu. Padahal lurus gitu ya. Jadi kita bilangnya metamorfopsia gitu ya. Atau juga kelainan yang lainnya yang secara kalau kita melihat terus-terus kita jadi sakit kepala mungkin dan mengganggu kualitas kita kan dalam bekerja sehari-hari. Gitu ya. Oke. Dok, sebelum kita lanjut kita DM Instagram dulu dok. Kita Boleh. coba lihat di layar terlebih dahulu, kita baca. Dari @santikurnia. Dok, apa boleh membersihkan area mata menggunakan tisu basah yang dijual di pasaran itu? Kalau buat anak-anak gimana Mbak Santi, membersihkan area mata menggunakan tisu basah, itu boleh apa tidak? Iya, jadi karena kita harus menjaga kebersihan ya, karena di masa pandemi ini penularan corona kan juga salah satunya dari mata. Kita mau bersih-bersih nih ceritanya ya. Jadi kalau kita pakai tisu bersih yang dijual di pasaran, pastikan tidak mengandung alkohol. Ya, pewangi dan alkohol itu sebenarnya kan sifatnya hanya untuk kemasannya aja. Tapi kalau mata kita dikasih cairan ataupun pembersih yang mengandung alkohol, sepertinya nggak nyaman, perih. Takutnya nanti matanya jadi iritasi. Jadi kalau membersihkan mata sebenarnya cukup dengan misalnya kasa steril ya yang dicurupkan di air hangat atau cotton bud ya, dibersihkan dengan arah dari luar ke dalam gitu ya.
jangan dikocok-kocok, jangan digosok-gosok, maksudnya ya pelan-pelan aja. Cuman untuk membersihkan, misalnya ada kotoran atau belek ya yang menempel, saya rasa itu cukup. Cukup ya, pakai kasa, masukin air hangat itu lebih kayaknya lebih aman gitu ya, supaya Betul. mata tidak iritasi dengan kandungan pewangi ataupun alkohol itu sendiri Betul. ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Santi supaya matanya tetap sehat bareng sama anaknya gitu ya Mbak Santi ya. Terima kasih. Oke dok, nah kalau di masa pandemi ini sendiri kan banyak yang kemudian, tadi dokter juga sempat menyinggung bagaimana kemudian mata lebih banyak bekerja di depan gawai. Ini ada efek yang mungkin entah itu jangka pendek atau jangka panjang ke kesehatan mata seseorang dok? Iya, ya saya paham ya, kita itu harus benar-benar menjaga protokol kesehatan gitu ya. Kita harus menjaga jarak, social distancing 1-2 meter. Jadi kalau kita kerja dalam yang padat gitu ya, kita di work from home. Anak-anak juga school from home ya. Semuanya punya tantangannya sendiri, tapi kalau kita karena profesi kita, karena tuntutan sekolah kita harus di depan layar monitor, sebenarnya ini nantinya akan ada beberapa istilah yang menyebutnya silent pandemic. Jadi karena terlalu lama di monitor, masalahnya kalau kita di monitor itu yang utama adalah gini loh Mas Raden. Jadi kita itu berkedipnya kurang. Jadi dalam 1 menit ada frekuensi berkedip yang harus kita kerjakan. Karena dengan kita berkedip ya permukaan bola mata kita akan menjadi lebih lembab lagi. Nah karena mungkin kita terlalu konsentrasi, fokus gitu ya ngeliat layar, jadi kita kurang berkedip. Jadi mulai itu timbul gejala ya, matanya berair. Jadi saya sering bilang mata saya berair, tapi kok dokter bilangnya saya dry eyes, mata saya kering. Aneh nggak? Oh justru karena mungkin dry eye itu mata secara alami memberikan cairan untuk membasahi atau gimana? Betul sekali. Jadi yang kita bilang mata kering adalah lapisan tear film dan ocular surface kita kering. Karena air mata yang dihasilkan dia tidak bisa melapisi bola mata. Seharusnya dia harus stay di permukaan bola mata untuk supaya jadi lebih lembab. Tapi dia leleh ya, jadi bisa karena penguapannya berlebihan atau karena memang kualitasnya nggak baik, jadi dia nggak bisa nempel. Jadi mata kita walaupun berair tapi tetap keadaannya kering. Nah jadi kalau seperti ini yang perlu dilakukan buat anak-anak juga loh Mas. Karena kalau kita dewasa aja tahu yang sebenarnya gimana, tapi kan sulit ya melakukannya. Begitu juga anak-anak. Jadi anak-anak di rumah itu mereka pastikan mengikuti aturan yang namanya 20-20-20. 20-20-20. Ya, rule 20-20-20. Jadi kita harus meletakkan monitor gawai kita dalam jarak tertentu gitu ya. Lalu setiap 20 menit kita harus stop. Kita harus melihat sejauh 20 feet. 20 feet ya. Itu sekitar 6 meter. Sekitar 6 meter. Jadi nggak harus yang hijau-hijau sih, Oh, tapi gitu. kita nggak melihat dekat, tidak berakomodasi, kita melihat jauh sejauh 20 detik aja. Jadi pastikan anak-anak di rumah tuh punya timer ya yang 20 Per detik. 20 menit gitu ya. 20 menit stop dulu, kedip-kedip lihat di jauh gitu. Di kantor juga bisa, misalnya ke pantry dulu atau ke toilet dulu gitu. Supaya nggak duduk juga lama-lama ya gitu, Iya. bisa refreshing juga matanya jadi lebih segar gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas bagaimana kemudian mata kita tetap sehat selama pandemi gitu ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mata sehat selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, spesialis mata dari Maya Pada Hospital Tangerang. Dr. Maria, kita lanjut lagi nih. Baik. Kalau masih menyambung dengan tadi pembicaraan kita tentang penggunaan mata atau kinerja mata selama pandemi gitu ya. Sebenarnya ada jarak khusus nggak sih
ketika kita ngomongin tentang jarak antara mata dengan layar gawai atau layar komputer atau laptop gitu ya. Dan ketika terjadi paparan sinar atau radiasi cahaya dari si layar ini sendiri, jangka pendek, jangka panjangnya efeknya seperti apa saja? Ya, jadi untuk memakai layar monitor atau gawai kita itu aturannya adalah jaraknya harus lebih dari 30 cm ya. Oke. Jadi makanya kalau sebisa mungkin kita pakai gawai yang lebih besar dengan jarak yang lebih jauh sebenarnya idealnya ya. Jadi kalau memang misalnya anak-anak di sekolah ya, maksud saya sekolah dari rumah itu biasakan mungkin kita agak susah juga ya harus menyediakan tablet atau laptop. Jadi jangan dari HP, dari smartphone gitu ya. Karena sebesar-besarnya smartphone pasti kan lebih besar layar monitor gitu ya. Kalau memang untuk anak-anak yang preschool itu kan mereka hanya perlu video call sebenarnya. Mereka nggak perlu mengerjakan file-file Word atau segala macam ya. Jadi mereka bisa dari TV sebenarnya video call-nya. Kita relay dari smartphone untuk ke layar monitor. Jadi mungkin dia lebih senang dia melihat ibu guru dan teman-temannya di layar monitor yang besar gitu ya. Seperti kita nonton bioskop gitu maksudnya. Tidak ada hiburan juga ya. Iya, gitu. jadi dia lebih semangat. Nah, lalu kalau memang misalnya kita mengerjakan dengan layar monitor, kita usahakan untuk pencahayaannya juga cukup gitu ya. Jangan kita mengerjakan pekerjaan kita dengan gawai di ruang yang sangat terang. Jadi brightness dan kontrasnya itu harus diatur supaya mata kita lebih nyaman, supaya kita bisa melihat dengan lebih lama dengan kualitas yang baik juga. Dan untuk postur sih sebenarnya, Mas. Jadi bukan hanya mata sih dalam pandemi ini yang bermasalah, postur tubuh yang nggak sesuai. Anak-anak itu harus duduk di meja belajar harusnya ya, dengan kursi yang kakinya bisa menapak, supaya postur dari tulang belakangnya juga bisa disupport gitu ya. Dan monitornya itu harus dalam eye level, jangan sampai dia mendangak gitu ya, atau nunduk gitu. Misalnya dia dari laptop, jadi kalaupun pakai tablet juga harus disanggah supaya memang benar-benar eye level. Pencahayaan, postur tubuh, dan yang pasti adalah aturan untuk 20-20-20 tadi. 20-20-20 tadi ya Dok ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita sudah ada penelpon Dok. Kita sapa terlebih dahulu di kamera. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Dodo di Bogor. Oh ya, silakan. Dok, saya mau tanya. Saya akhir-akhir ini kan intens kerja di depan laptop. Mata itu kadang terasa perih gitu. Terus kalau habis natap layar agak lama, pas lihat sekitar agak buram. Itu kenapa ya Dok? Apa perlu pakai kacamata anti radiasi komputer atau gimana ya Dok? Baik. Oke, sudah jelas Dok? Sudah, Terima kasih. Jadi silakan, Dok. Mas Dodo ya. Ya, jadi pastikan kalau memang kita ada masalah dengan mata kita selama bekerja dengan layar monitor, pastikan sudah pernah melakukan pemeriksaan mata sebelumnya. Apakah ada kelainan refraksi yang harus dikoreksi sebelumnya? Terutama untuk pasien yang di atas usia 40 tahun, pastinya mereka akan mengalami keadaan degeneratif, yaitu kesulitan untuk akomodasi dari lensa, mesti pakai kacamata plus untuk baca dekatnya. Ya kan, karena menggunakan gawai dan bekerja dari kantor itu kan juga berakomodasi. Nah, makanya pastikan dulu udah check up ke dokter mata, dilihat memang ada kacamata yang harus dikoreksi, itu harus dipakai. Karena kalau itu nggak ditangani dengan gaya kerja hidup yang sesuai aturan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ya pasti tetap akan mengalami permasalahan gitu, nggak nyaman dia ya. Jadi kalau memang misalnya matanya sudah sehat, nggak ada kelainan refraksi yang harus dikoreksi, baru kita melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau semuanya itu dikerjakan masih juga matanya tadi merah, berair, nggak nyaman, mungkin perlu kita pakai air mata buatan. Jadi
Ini sekali lagi masalahnya dry eyes nih Mas, ya matanya merah, perih, nggak enak, berair, berarti harus pakai artificial tears gitu ya, untuk benar-benar menjaga matanya lembab. Nah artificial tears itu memang dijual bebas sih, tanpa resep dokter, tapi harus dilihat dulu. Apa benar hanya dry eyes atau ada yang lain? Ada nggak infeksi mata yang lain yang menyebabkan matanya memiliki keluhan yang sama gitu ya? Jadi kalau memang hanya dry eyes sih saya rasa artificial tears itu ada macam-macam. Ada yang botol, ada yang kecil-kecil. Jadi yang tidak pakai pengawet, yang lebih nyaman dan memang mirip dengan air mata yang sebenarnya gitu ya. Jadi setiap matanya nggak nyaman, rasanya perih, coba tolong istirahat dulu, teteskan air matanya, lalu kita lihat. Ya kalau memang pemicu dari mata keringnya itu gawai, ya berarti pemakaian air matanya ya selama memakai gawai. Gitu. Jadi ini aman nggak untuk air mata buatan ini dipakai terus-menerus? Aman, karena dia nggak ada obatnya, maksudnya nggak ada kandungan antibiotik, anti radang gitu ya, murni hanya seperti kita mencuci air mata. Mungkin zaman dulu ada bore water ya yang untuk mencuci mata, tapi sekarang kita nggak pakai lagi karena kita mau mencari bahan substitusi air mata yang memang mirip gitu ya, keasamannya, tingkat pH-nya dan juga komposisi di dalamnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodo yang ada di Bogor ya tadi ya. Oke dok, tapi kalau kita berbicara tentang mungkin ada kaitannya dengan penelpon kita gitu. Ketika mereka mulai bekerja sudah dari bulan Maret kan mungkin work from home gitu ya dok ya. Mungkin ada yang udah mulai lelah matanya gitu. Nah ketika sudah mulai lelah, kerasa lelahnya gitu. Sebenarnya penyakit apa saja yang bisa menyerang ketika mata mulai mengalami gangguan gitu? Apakah kemudian dengan faktor yang berbeda-beda entah dari asupan atau dari bekerja di depan gawai ini punya efek penyakit yang berbeda-beda ke mata? Ya, saya rasa sih untuk efek di depan gawai selama ini yang sudah diteliti memang hubungannya dengan computer vision syndrome dan related dan berhubungan dengan dry eye tadi ya. Tapi untuk dia menjadi penyakit lain yang sifatnya infeksi, menular ya, atau mengancam penglihatan gitu ya, saya rasa sih belum sih Mas ya. Jadi memang selama kita sewaktu mata kita itu bermasalah kita nggak kucek-kucek ya kan, karena kalau menggosok mata itu kan kita memasukkan kuman yang ada di tangan kita ke dalam mata. Jadi kita menghindari infeksi mata kita ya. Lalu juga pastikan juga untuk anak-anak yang bekerja sekolah dari rumah, jadi hanya sekolah aja di depan gadget. Kalau bisa untuk sehari-harinya yang lain waktu selain sekolahnya ya dia keluar sempatkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, jadi outdoor activity-nya itu harus benar-benar dijaga. Tentunya juga dengan lifestyle yang lain gitu ya, pola makan yang sehat juga gitu. Dan kalau memang misalnya sekarang hobi nih saya nih, hobi baca gitu ya, mungkin bisa juga pakai tablet yang sifatnya paper base, jadi dia nggak punya backlight gitu ya, jadi benar-benar kayak baca dari kertas, dari buku gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin perlu digiatkan. Makanya kan berkebun sekarang jadi trending banget ya dok ya. Oke, tapi nah kebetulan hari ini 8 Oktober ini juga kita memperingati Hari Penglihatan Sedunia nih dok. Saya baca-baca itu di artikel ada Vision 2020 yang salah satunya adalah bebas kebutaan di tahun 2020 gitu ya. Nah kalau membahas tentang kebutaan kan menjadi salah satu gangguan kesehatan mata juga ya dok ya. Nah sebenarnya kebutaan itu di kondisi yang seperti apa dan faktor risikonya apa sebenarnya? Betul, hari ini adalah Hari World Sight Day. Jadi tahun 2020 itu maknanya besar untuk dokter mata ya. Jadi Vision 2020 tadi. Jadi kita mengharapkan bahwa di 2020 ini kita bisa menekan angka kebutaan yang bisa dihindari. Jadi Kemenkes melansir survei RAAB ya yang dilakukan di 15 provinsi di Indonesia yang menyatakan bahwa untuk populasi di atas 50 tahun angka kebutaan yang di Indonesia adalah mencapai 3%.
Dan sekitar 81% dari 3% itu atau sekitar 1,3 juta kalau saya nggak salah itu adalah disebabkan oleh katarak. Oh, katarak. Ya, dan katarak itu bisa menyebabkan nggak hanya kebutaan, tapi adalah gangguan penglihatan mulai dari ringan, sedang, dan berat. Dan katarak itu bisa dialami oleh semua orang dari bayi baru lahir sampai lansia. Ya, karena katarak itu sifatnya memang paling banyak degeneratif. Makanya 50 rata-rata orang Indonesia 56 tahun ke atas sudah menderita katarak ya. Jadi memang kalau misalnya kita mengalami gangguan penglihatan, terutama untuk pasien-pasien ya, kan tadi saya bilang penglihatan itu maksimal sekitar umur 20-an, awal 20-an. Lalu begitu di atas 40 dia harus mulai paling, kalau misalnya dia punya diabetes harus tanya tuh tiap berapa bulan, 3-6 bulan sekali. Atau kalau misalnya 40 tahun, 50 tahun, minimal saya rasa setahun sekali ya check up. Harus dicek gitu Check ya. up ke dokter. Ya, semoga kita doakan Vision 2020 ini segera tercapai dan semuanya terbebas dari salah satunya mungkin kebutaan gitu ya, Dok ya. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips supaya mata kita tetap sehat gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar mata kita tetap sehat ya, Dok ya. Kita lihat, Dok, di layar yang pertama adalah makanan sehat. Nah, makanan apa aja sih, Dok, yang kayaknya bagus nih untuk kesehatan mata gitu? Ya, semua sayur-sayuran dan buah-buahan harusnya dikonsumsi secara rutin gitu ya. Nggak melulu hanya wortel saja yang harus Orang taunya wortel iya, gitu ya. setiap hari dimakan ya. Kalau jumlahnya berlebihan juga anaknya nanti kuning gitu ya. Oh, ternyata ada dampaknya juga ya? Betul, karena memang wortel kan vitamin A-nya diserap di dalam lemak ya. Jadi kalau berlebihan tentunya nggak baik. Jadi saya rasa pola makan sehat ya, yang bersih gitu ya, bisa dikonsumsi selama itu vitamin dan mineralnya cukup. Saya rasa itu cukup baik. Oke, berarti memang harus picky ya dalam hal makanan, harus memilih-milih mana yang sehat untuk kesehatan mata kita. Jangan sekarang masa pandemi banyak yang makan junk food, nggak baik juga ya. Udah mata capek depan layar, makanya junk food, aduh nggak baik gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua. Berhenti merokok. Nah, katanya saya pernah baca itu asap rokok itu juga bisa mengganggu kesehatan mata ya, Dok ya. Bahkan bisa jadi kayak katarak juga atau yang lain sebagainya gitu, Dok. Ya, berhenti merokok itu selain kandungan radikal bebas yang ada di dalamnya, ya pemakaian asapnya itu juga bisa mengganggu ocular surface-nya lagi gitu ya. Apalagi sekarang kan kita juga pakai masker itu katanya ada beberapa juga yang bisa membuat udara uap buangan nafasnya itu mempengaruhi mata keringnya ya. Jadi saya rasa merokok semua orang udah setuju lah, Mas ya. Nggak cuma buat mata. Nggak cuma mata, tapi secara keseluruhan gitu ya. Betul, memang harus kita hindari lah merokok ini. Hindari merokok gitu ya. Apalagi di masa pandemi kita harus jaga kesehatan mata dan kesehatan dompet. Karena merokok bisa menipiskan dompet kita gitu. Oke, kita lanjut. Kacamata pelindung. Nah, ini juga penting ya, Dok. Kalau misal kita punya aktivitas yang paparan radiasi cahayanya terlalu berlebih ke mata, kita perlu menggunakan kacamata pelindung. Iya. Ini kacamata pelindung ini tujuannya di masa pandemi gitu ya. Ada penelitian di Hubei dari Cina ya bilang kalau memang katanya orang yang pakai kacamata itu lebih sedikit yang kena corona. Tapi itu masih terlalu dini sebenarnya ya. Tapi yang kita tahu persis adalah memang kelainan mata itu bisa jadi awal dari indikasi dia terkena corona gitu ya. Jadi menurut saya terlepas dia efektif atau enggak, tapi memang kita harus melindungi mata kita. Sekarang aja kita pakai kan, kita melindungi mata kita supaya memang tidak masuk lewat mata kita. Dan kadang-kadang kalau kita pakai kacamata suka ngalamin nggak sih, Mas, pakai masker, pakai kacamata, apa kira-kira yang terjadi? Kacamatanya ngembun. Ya, berarti kalau ada kacamatanya ngembun itu ada tipsnya sebenarnya ya. Kita harus benar-benar pastikan shield nih yang di bagian atas, makanya
Saya rasa kalau masker kain agak susah ya, tapi kalau surgical mask atau N95 dia ada kawat untuk fit ya. Nah, itu harus benar-benar ditekan. Tapi hati-hati tekannya. Tekannya karena kita kan di perbatasan kelopak mata nih ya. Jangan sampai kita menarik kelopak mata kita, margin ujung kelopak mata kita tuh jangan sampai kebuka gitu ya. Jadi melewek tuh bahasa Jawa ya. Jadi agak ektropion gitu keluar itu nggak nyaman ya. Jadi pastikan fitnya itu jangan sampai mengganggu kulit kelopak mata. Dan juga kalau memang kacamatanya cukup besar, frame-nya bisa ditangkringin di atas maskernya. Gitu. Jadi bisa buat shieldnya juga. Shieldnya juga ya. Betul. Oke, jadi ada tips khususnya gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya, Dok. Istirahatkan mata. Mungkin tadi yang 20-20-20 ini ya, Dok ya? Iya, betul. 2020, lalu nanti juga saya rasa kita kan nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan ya. Tolong konsultasikan ke dokter mata terdekat ya, kira-kira cairan tetes mata apa yang harus kita sediakan di rumah. Ya, kita stok istilahnya. Bukan menimbun ya. Jangan sampai menimbun ya, karena kita juga butuh bareng-bareng gitu ya, Dok ya. Seenggaknya apabila ada darurat untuk kelainan mata di keluarga atau orang di rumah, itu bisa diteteskan lebih dulu. Bisa untuk setiap mata kita melayani kelainan, kita bisa tetes itu untuk 1-2 hari sebelum kita konsultasi ke dokter mata. Oke, terakhir, Dok. Periksa rutin. Nah, sebenarnya seberapa sering kita harus periksa ke dokter mata kalau ngomongin periksa rutin? Ya, kalau kita sudah pernah screening untuk pemirsa yang di usia 20 tahun, 30 tahun, saya rasa untuk pernah sekali aja ke dokter mata dan dikatakan baik, itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya sudah lanjut usia dengan penyakit penyerta lainnya mungkin nggak bisa sama juga ya. Atau obat-obatan rutin yang diminum yang mempengaruhi efek samping, ada komplikasinya ke mata, itu juga perlu ya. Jadi saya nggak bisa bilang sih berapa lama sekali ya. Berarti harus tergantung ke kondisi dari masing-masing individu gitu ya. Kalau hanya untuk cek kacamata saja sepertinya setahun sekali juga cukup. Setahun sekali cukup. Oke, baik, terima kasih Dr. Maria hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tidak hanya kesehatan mata tapi kesehatan tubuh secara menyeluruh, apalagi di masa pandemi, imun kita kuat, kita sehat, kita bisa melewati pandemi ini dan semoga pandemi segera usai gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Maria, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.